melihat pesona yang dimiliki Ken Dedes, Ken Arok akhirnya berniat merebut istri Tunggul Ametung tersebut. Menurut Pendeta Loh Gawe, siapa saja yang berhasil memperistri Ken Dedes akan menjadi raja besar. Ken Arok pun akhirnya bertekad membunuh Tunggul Ametung. Ayah angkatnya, Bango Samparang, menyarankan agar Ken Arok memesan keris kepada kawan karibnya Empu Gandring, pembuat keris yang ampuh di Lulumbang. Maka datanglah Ken Arok menemui Empu Gandring. Ken Arok meminta keris pesanannya selesai dalam 5 bulan, sedangkan Empu Gandring meminta waktu setahun. 5 bulan kemudian, Ken Arok kembali ke Lulumbang dan mendapati Empu Gandring sedang menyelesaikan keris pesanannya. Karena belum selesai, Empu Gandring menolak memberikan keris itu. Ken Arok pun merebut keris tersebut dengan paksa dan menikam Empu Gandring. Sebelum meninggal, Empu Gandring mengutuk jika Ken Arok dan 7 turunannya akan mati oleh keris itu. Merasa bersalah, Ken Arok berjanji jika cita-citanya menjadi raja terwujud, dia akan menunjukkan rasa terima kasihnya kepada keturunan Empu Gandring. Di Tumapel, Ken Arok berkawan dengan Kebo Ijo yang dipercaya oleh Tunggul Ametung. Dengan cerdik, Ken Arok membuat Kebo Ijo tertarik dengan keris berukiran kayu cangkring yang dibawanya. Ken Arok meminjamkan keris tersebut. Kebo Ijo memang suka memamerkan keris itu sehingga setiap orang Tumapel menganggap Kebo Ijo pemilik keris tersebut. Pada suatu malam, Ken Arok mengambil kerisnya tanpa sepengetahuan Kebo Ijo. Ken Arok kemudian menikam Tunggul Ametung yang tengah tertidur dan meninggalkan keris itu tertancap di dadanya. Warga Tumapel yang pernah melihat Kebo Ijo memamerkan keris tersebut serta-merta menuduhnya sebagai pembunuh Tunggul Ametung. Kebo Ijo akhirnya dihukum mati. Ken Arok bebas dari tuduhan, tetapi tidak terbebas dari kutukan Empu Gandring. Kebo Randi yang kala itu masih kecil menangisi kematian ayahnya Kebo Ijo. Merasa terharu, Ken Arok menjadikan Kebo Randi sebagai pekati. Ken Arok akhirnya berhasil memperistri Ken Dedes. Tak ada orang Tumapel yang berani mengganggu gugat. Bahkan keluarga Tunggul Ametung pun diam, tidak berani berkata apa-apa. Ramalan Pendeta Loh Gawe terbukti. Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kediri Dandang Gendis alias Kertajaya. Kemudian dia mendirikan kerajaan Singasari pada tahun 1222. Sewaktu dinikahi Ken Arok, Ken Dedes sedang hamil 3 bulan mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ketika lahir, anak itu diberi nama Anusapati, sedangkan Ken Arok dan Ken Dedes memperoleh 3 putra dan 1 putri, yaitu Mahisa Wungateleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Sedangkan dari pernikahannya dengan Ken Umang, Ken Arok mempunyai 3 putra dan 1 putri, yaitu Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Regola, dan Dewi Rambi. Ken Dedes merahasiakan kematian suaminya Tunggul Ametung. Namun ketika Anusapati sudah besar, ia menanyakan kepada ibunya mengapa sang Awurwa Bumi atau Ken Arok memperlakukannya berbeda dibanding saudara-saudaranya yang lain. Dia juga mempertanyakan kenapa bukan dirinya yang lebih tua tetapi Mahisa Wungateleng yang dinobatkan sebagai Raja Kediri. Ken Dedes akhirnya menyingkap rahasia bahwa Anusapati hanyalah anak tiri dan ayahnya Tunggul Ametung mati dibunuh Ken Arok. Anusapati pun meminta keris Empu Gandring yang dipegang Ken Dedes. Anusapati menyuruh Ki Pangalasan di Desa Batil untuk menghabisi Ken Arok. Suruhannya itu berhasil membunuh Ken Arok yang sedang makan malam di waktu senja. Setelah menyelesaikan misinya,
Ki Pangalasan segera melapor. Anusapati kemudian memberinya hadiah, namun karena takut Ki Pangalasan menceritakan siapa yang menyuruhnya, Anusapati kemudian ikut menghabisinya. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati dinobatkan sebagai Raja Singasari. Panji Tohjaya, anak Ken Arok dan Ken Umang, mengetahui bahwa Ki Pangalasan hanyalah suruhan Anusapati untuk membunuh ayahnya. Dia bersiasat dengan cara mengajak Anusapati menyabung ayam. Tohjaya berhasil meminjam keris Empu Gandring dari Anusapati dan menukarnya dengan keris lain. Anusapati terlalu asik menikmati sabung ayam, sehingga Tohjaya tak menyia-nyiakan kesempatan dan menancapkan keris Empu Gandring ke dada Anusapati. Seketika Anusapati tewas. Tohjaya berkuasa dengan diselimuti ketakutan, terutama ditunjukkan kepada Ranggawuni, anak Anusapati. Ranggawuni memiliki dendam atas kematian ayahnya. Bersekutu dengan Mahisa Cempaka, anak Mahisa Wungateleng yang tak terima tahta kerajaan Kediri diambil Tohjaya. Ranggawuni pun melakukan pemberontakan. Mereka menyerang istana dan Tohjaya melarikan diri. Namun karena luka-luka dalam pertempuran, dalam pelarian itu Tohjaya pun meninggal dunia. Ranggawuni menaiki tahta kerajaan Singasari dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Mahisa Cempaka turut pula memerintah dengan gelar Narasimhamurti. Mereka mengadakan pemerintahan bersama dengan menyatukan kerajaan Singasari dan Kediri. Kitab Negara Kertagama mengibaratkan mereka adalah Wisnu dan Indra.